mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di Indonesia. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Octavian Rama. Kali ini kita akan membahas series keempat dari seri-seri sebelumnya, yaitu bagaimana mendapatkan surat penerimaan dari kampus atau yang biasa disebut dengan Letter of Acceptance. Nah, di series keempat ini kita akan pergi ke negara bagian selatan Indonesia, yaitu Australia. Nah, di sini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Fitri Oktaviani dari FISIP UB. Nah, beliau itu kolega saya di UB dan kita dulu satu diklat prajabatan CPNS di Depok. Dan beliau ini baru saja sudah hampir selesai sudah mensubmit laporan akhir tesis PhD tesisnya di salah satu kampus di Australia, yaitu University of Queensland. Nah, apa kabar Mbak Fitri? Saya manggilnya Mbak Fitri ya, biar lebih akrab. Baik, Mas Rama. Iya, baik. Kasih udah diundang ke sini. Halo Ya. semua. Ya, kita akan ngobrol tentang bagaimana sih mendapatkan LOA dari ini ya, Australia. Nah, sebelumnya Mbak Fitri itu dulu memilih kampus di University of Queensland atau di Australia sebagai tempat tujuan studi S3-nya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Bisa dijelaskan nggak, Mbak, alasannya apa gitu memilih Australia? Iya, Mas Rama. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya saya kalau S3 memilih di Australia itu lebih karena kemudahan. Karena kan dulu saya S2-nya di Australia juga. Gitu. Jadi sudah ada kenalan, istilahnya sudah ada kenalan di Australia di beberapa universitas. Kemudian karena saya juga membawa keluarga, waktu itu sih masih ketika S2 masih baru menikah. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya kembali lagi, saya mencari juga lingkungan yang sudah dikenali sehingga keluarga saya lebih mudah beradaptasi, terutama suami ya, biar bisa dapat kerja juga karena kan sudah punya banyak kenalan. Suami juga sudah pernah bekerja di sana. Itu selain itu karena itu sih kenapa kok memilih Australia, tapi sebetulnya bukan Australianya, tapi kenapa memilih UQ-nya juga, gitu kan? Karena ya tadi sudah ada kenalan, jadi lebih mudah, terutama ketika mendapatkan proses LOE itu jadi nggak terlalu ribet. Itu sih sebetulnya saya ya itu aja. Jadi waktu itu kan daftar ketika hamil ya, terus ada bukaan beasiswa gitu, Australia Awards, daftar gitu. Paling juga gagal gitu. Biasanya kan gagal berkali-kali yang master. Tapi ternyata langsung keterima ya sudah gitu karena sudah pernah begitu ya. Jadi ya langsung aja kita pilih ke sana seperti itu, Mas Rama. Jadi ini ya, melanjutkan studi S2-nya karena sudah pernah di Australia. Jadi berarti dengan profesor yang sama atau supervisor yang sama dengan S2 atau beda? Beda. Jadi kebetulan karena supervisor yang S2 saya itu pindah ke universitas lain di Sydney, Macquarie. Sementara saya nggak mau ke Macquarie karena Sydney itu kan mahal banget ya. Jadi saya milih dan kayaknya kalau dibandingkan UQ secara ranking gitu ya, akhirnya kita milihnya seperti itu. UQ lebih bagus gitu kan daripada Macquarie. Meskipun tergantung juga macam-macam kan pertimbangan kita memilih. Tapi waktu itu saya memikirkan kayaknya udah deh di UQ aja gitu. Dan akhirnya supervisor saya kan punya teman juga yang kebetulan waktu itu nguji tesis S2 saya. Ya beliaulah yang kemudian saya approach untuk saya jadikan sebagai supervisor saya ketika PhD. Gitu. Nah, berarti ini ya, Fitri, berarti untuk mendapatkan LOE di Australia mungkin bisa diceritakan secara umum ya, secara singkat. Berarti kita harus mengapproach calon supervisor kita atau kita apply ke kampus, ke University Queensland, ke UQ atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan secara singkat lah dari proses awal sampai mendapatkan LOE gitu. Iya. Jadi proses untuk mendapatkan LOE itu ada beberapa macam, tergantung dari beasiswa kita. Biasanya itu akan tergantung dari beasiswa kita, tetapi tergantung juga dari persyaratan yang disyaratkan masing-masing universitas, begitu ya. Saya ambil secara umum saja. Nanti saya ceritakan kalau AS bagaimana, kalau lainnya bagaimana. Jadi secara umum akan lebih baik
dan lebih mudah bagi kita student untuk kita meng-approach dulu, mengidentifikasi dulu siapakah orang-orang atau expert yang kemungkinan akan mau menerima project kita, gitu. Dan itu paling mudah. Jadi yang bisa kita lakukan, biasanya kita ke website masing-masing universitas yang kita kan pasti punya bayangan. Ketika kita mau studi lanjut, kita pasti udah familiar dengan topik itu. Siapa saja kira-kira nama yang kunci di dalam topik itu, begitu ya. Terus kemudian ketika di universitas apa, kan seperti itu biasanya ya. Kemudian kita cari, atau kalau enggak pun, kalau kita nggak tahu pun, kita bisa ke laman website universitas tersebut. Saya beri contoh untuk UQ, misalnya ada di UQ Expert, begitu ya. Lalu kita cari topik atau orang. Kalau kita sudah tahu kira-kira siapa yang mau kita tuju, kita cari orang. Kalau nggak tahu, kita cari topiknya. Topiknya gender, kalau saya topik gender ya, topiknya gender, organisasi dan komunikasi misalnya seperti itu. Nanti akan keluar di situ mereka sudah punya email masing-masing. Itu kalau kita belum mengenal siapapun. Tapi ada kalanya seperti saya sudah mengenal. Saya pengen sama bapak ini aja atau ibu ini aja gitu. Maka saya akan shoot email gitu karena kebetulan kita sudah kenal cukup baik ya. Terus kemudian saya tanyakan, ya apa kabar, bagaimana, saya pengen punya riset seperti ini, saya pengen PhD di sini, topik saya secara umum seperti ini, menurut kamu gimana? Waktu itu belum saya pitching secara umum gitu, karena saya ingin mendaftar beasiswa Australia Award. Kalau Australia Award itu kan syarat pertamanya tidak harus memiliki LOE, tetapi paling tidak sudah berkorespondensi dengan salah satu expert. Itu kita bisa jadikan sebagai, jadi surat email itu kita bisa print, screen capture gitu ya, kita sajikan gitu, screenshot. Atau kalau mungkin beasiswa yang lain yang mendapatkan LOE ya kita langsung aja prosesnya. Secara umum kalau kita mengenal mungkin kita sebaiknya approach seperti tadi. Atau kalau kita tidak mengenal biasanya kita bisa mengirimkan, nggak usah banyak-banyak karena mereka kan sibuk sekali ya. Satu halaman kalau mau gitu ya, topiknya secara umum proposalnya seperti apa, biasanya seperti itu, 1-3 halaman gitu. Kalau bisa nggak panjang-panjang, 1 halaman pun nggak masalah gitu. Kalau memang beliau itu berkenan di bidang itu, maka beliau akan baca, misalnya seperti itu. Itu salah satu cara yang bisa ditempuh ketika kita nggak harus mendapatkan LOE. Tetapi ada cara lain yang kedua, yaitu melalui school. Kalau kita benar-benar nggak tahu siapa ya kira-kira yang cocok dengan riset saya, atau kita terbuka dengan pilihan orangnya, maka biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita membuat proper proposal. Jumlahnya, halamannya tergantung masing-masing universitas. Tapi bisa saya katakan biasanya antara 1 hingga 3 halaman. Gitu. Dari situ kemudian kita kirim ke graduate school atau ke kontak yang ada di website universitas. Kalau di UQ misalnya di graduate school, nanti dari graduate school akan diteruskan ke masing-masing school mana yang kira-kira tertarik. Jadi prosesnya pakai resmi gitu. Karena itu resmi maka it takes time ya. Jadi biasanya saya dulu bahkan itu saya sudah kenal sama profesornya dan beliau udah setuju aja, dan sudah melalui beasiswa AAS yang memiliki kontak dalam, karena waktu saya sudah keterima duluan, itu aja takes kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu. Padahal itu sesuatu yang kita udah kenal ya. Gitu. Jadi kalau enggak itu bisa waktunya mungkin ya segitulah, dua. Jadi nggak membedakan kita udah kenal atau enggak gitu. Secara resminya akan biasanya seperti itu, Mas Rama. Gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau memang ada yang kenalan atau pernah ketemu di konferensi atau kenalan seperti tadi, itu akan lebih baik kalau kita approach secara personal dulu sih, menurut pengalaman saya seperti itu, karena itu akan jauh lebih mudah. Ya. Saya contohkan lagi, adik saya juga, dia sedang berusaha juga, itu kenalnya gimana? Saya yang kenalin, saya kenalin gitu. Jadi ini karena waktu itu kan saya orang UB, biasanya kan cari kerjasama. Waktu saya di sana, saya telepon sama dekan, coba carikan kerjasama ya. Saya kerjasama, saya cari di school lain karena adik saya maunya topiknya beda dengan saya. Beda ya. Lalu waktu itu saya
cari orang, kita kan main door aja. Kebetulan ada satu orang yang memang benar-benar topiknya itu beririsan gitu. Dari situ saya kenalkan. Waktu itu adik saya sih memang waktu itu datang ke Australia. Kalau enggak lewat email pun bisa. Waktu itu dia mengunjungi saya gitu. Saya kenalkan, saya bawa ke office-nya beliau gitu. Kita pede aja gitu. Ini adik saya juga pengen PhD bla 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 bla, topiknya seperti itu. Lalu mereka ngobrol. Akhirnya lama-lama di-invite oleh ibu ini untuk menghadiri workshop atau apa, dan sampai sekarang pun adik saya masih belum dapat beasiswa, tapi sudah memiliki hubungan baik dan beliau udah setuju ketika mau melamar beasiswa udah ada potensial supervisornya. Seperti itu, Mas Rama. Ini ya, approach supervisor itu adalah hal yang sangat apa ya, bisa dibilang mungkin sangat penting untuk bisa mendapatkan LOE di kampus-kampus di Australia. Kalau lewat graduate school mungkin agak-agak lama, jadi menunggu. Mending kita itu harus siap dengan topik kita, dan mungkin cari calon atau prospektif supervisor yang mungkin topiknya beririsan dengan topik kita. Itu yang sangat penting. Berarti nanti setelah ini ya, calon supervisor kita itu oke gitu, kamu bisa join ke kampus, ke research group saya. Kalau di UK itu kita tetap apply ke ini, Mbak Fitri, ke sistem kampus, admisi kampus, dan ya dokumen-dokumennya semua juga disiapkan. Nah, kalau di Aussie sendiri, ketika calon supervisor kita oke, itu kita tetap perlu apply ke kampus untuk agar kampus mengeluarkan LOE atau enggak? Atau Iya, seperti apa? sama. Sama. Tapi kita nggak perlu deg-degan ya, karena kita udah tahu bahwa kita pasti akan accepted di situ gitu. Karena kalau untuk kasus saya, kebetulan beliau itu waktu itu kan posisinya tinggi, dia pegang orang yang penting ya di school gitu. Jadi cepat aja, maksudnya cepat aja itu pun cepatnya cuma 2 minggu lebih cepat gitu. Jadi tetap seperti itu gitu. Nanti kalau untuk persyaratan lainnya kan tetap melalui graduate school, tapi kemungkinan besar bisa dapat gitu. Dan Mas Rama, enaknya lagi kalau kita udah kenal sama potensial supervisornya itu, kalau dia punya project atau dia punya scholarship, dia bisa dari school itu bisa menawarkan scholarship. Itu banyak banget yang seperti itu, nggak banyak banget sih, cuman ada gitu. Jadi karena supervisornya sudah punya grant, kalau di sains biasanya kan ada grant-grant gede ya, apalagi di UQ kan research incentive. Grant gede itu, maka dia ketika dia udah tertarik sama riset kita, dia akan nawarin gitu, kamu mau nggak, dan ini ada beasiswanya loh, kamu bisa langsung entah itu partial atau full atau tuition atau apa gitu, dan kamu bisa nyari beasiswa lain tambahan kayak gitu. Jadi enaknya kalau kita meng-approach individual yang kita benar tahu topiknya seperti apa, itu ada kemungkinannya seperti itu. Meskipun dia nggak punya grant, sering universitas-universitas besar misalnya, besar atau kecil kayaknya ya, itu punya beasiswa gitu yang ketika supervisor itu benar-benar tertarik dengan topik kita, maka itu bisa ditawarkan. Itu banyak banget yang kayak gitu yang saya kenal di Australia. Di QT ada, di UK juga ada, di universitas di negara bagian lain saya lupa universitasnya juga ada gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu gitu kalau kita approach personal terlebih dahulu. Menarik ya, dapat tambahan scholarship selain dari lembaga penyedia scholarship, berarti tidak dianggap sebagai double funding ya. Nah, mungkin itu ya rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan ketika konferensi ketemu dengan salah satu akademisi dari Aussie, wah itu bakal relatif lebih mudah jalannya untuk mendapatkan LOE ya. Nah, yang disiapkan, nah tadi Mbak Fitri sempat bilang dalam menyiapkan proposal ya, kita approach juga harus ada setidaknya proposal atau ya mungkin overview untuk topik riset kita 1-3 halaman ya. Dan mungkin itu yang agak sedikit ini sih Mbak Fitri, mungkin menyiapkan research overview kita, research insight kita dalam 1-3 halaman itu mungkin buat orang Indonesia kan relatif sulit, lebih suka ngomong sampai berhalaman-halaman membuat proposal itu sampai bisa 10-20 halaman pun bisa. Nah, mungkin Mbak Fitri punya tips gitu gimana ketika nggak ada kenalan nih, cara meng-approach pertama terus menyiapkan proposal 1-3 halaman gitu, itu mungkin bisa Mbak Fitri bisa memberikan tips untuk yang menyaksikan video ini gitu.
Jadi kebetulan saya beberapa kali dapat yang visip seperti itu. Waktu itu Universitas Canberra pernah datang ke Brawijaya, Mas, ke visip buat ngasih workshop itu. Beliaunya bilang strict 1 halaman, itu mau nangis-nangis kita gimana caranya kita mengungkapkan sesuatu 1 halaman. Australia Awards kalau nggak salah itu 1-2 halaman juga gitu. Dan kita harus pitching. Berarti sama toh? Itu berarti kan mereka kemungkinan besar seperti itu gitu. Terus ketika saya masuk kampus pun dikasih IAP ya, Introductory Academic Program, sama. Nggak boleh panjang lebar. Kita orang Indonesia bisa panjang-panjang. Gimana nih caranya gitu. Jadi intinya gampang aja. Yang pertama itu motivasi. Why do we want to do this topic? Motivasi itu bukan karena aku ingin hebat atau karena aku pintar, bukan. Motivasi itu mungkin bisa karena ada research gap, ya kan? Atau bisa karena problematisasi, ada cara riset dilakukan di bidang ini tuh masih kurang baik, atau kita kurang setuju atau kurang, sehingga kita memproblematisasi, sehingga kita menghasilkan ini yang saya tawarkan. Satu, riset gap-nya apa? Atau problematisasinya seperti apa? Biasanya kan pasti itu melalui sebuah tinjauan literatur kan, gitu. Tapi kita tinjauan literaturnya nggak, ya pasti kita dalam, kalau kita sampai bisa menulis research gap dalam 1 paragraf, itu artinya kita sudah tahu di dalam bidang itu apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, atau apa yang bermasalah yang perlu diperbaiki. Ya kan, itu research gap-nya atau problematisasinya. Itu motivasi kita melakukan itu apa. Terus kemudian research question-nya, kita pengen tahu apa, ya nggak sih? Tujuan riset kita apa? Kita pengen tahu ini. Kemudian kalau sudah itu, metodenya apa? Metode yang kita propose apa, meskipun pastinya kita akan open untuk perubahan, udah pasti itu akan dia-delay. Topik kita pun akan mungkin berubah toh dari situ, tapi paling nggak kita tahu kemungkinan besar metode kita seperti apa. Nggak usah yang detail banget, tapi kita tahu misalnya datanya apa, akan diolah dengan cara apa, mendapatkannya seperti apa, gitu kan, dan nanti diolahnya bagaimana gitu. Terus kemudian kontribusi yang diharapkan kita apa? Kalau mungkin saya nggak tahu kalau ilmu alam ya, karena saya kan ilmu sosial. Biasanya kalau ilmu sosial itu kontribusi itu kepada teori, selain juga kepada praktis. Ya kan, kalau kontribusi kepada teori apa? Nah itu kan dihubungkannya sama tadi problematisasi. Oh ternyata riset di bidang ini semuanya ngomong soal ini, tapi belum ada yang ngomong dari sisi ini. Padahal ini kayak gini pentingnya, dan membuat ini berbeda sehingga. Jadi kontribusinya apa? Saya pikir itu kerangka yang bisa kita lakukan dalam 1 halaman, ya kan, kayak abstrak kan jadinya. Seperti itu. Gitu aja sih yang dulu saya lakukan, dan diajarin juga sama beberapa orang Australia juga seperti itu intinya. Ya, terima kasih Mbak Fitri sudah bersedia ya, sudah menyediakan waktunya untuk kita semua sharing tentang bagaimana mendapatkan LOE di salah satu universitas di Australia, yaitu di University of Queensland. Di Queensland itu di mana? Melbourne ya. Nggak hafal saya. Queensland itu negara bagian, nama ibu kotanya adalah Brisbane. Oh, Brisbane ya, Brisbane. Ya. Di Brisbane ya. Ya. Kalau Sydney itu negara bagiannya namanya New South Wales. New South Wales. Ya. Kalau Melbourne itu ibu kota negara bagiannya namanya Victoria. Yang terkenal itu ya. Yang lain padahal banyak, nanti nggak terima yang Australia. Gitu Mas Rama. Ya, sekali lagi terima kasih ini Mbak Fitri, mudah-mudahan sharingnya hari ini, pagi hari ini bisa bermanfaat buat terutama ini rekan-rekan dosen dari Indonesia ya, tidak hanya ya dari Indonesia, semua dosen ini punya keberanian juga untuk melamar atau mengapply ke universitas di Australia ya. Mbak Fitri aja bisa, Bapak Ibu semuanya yang ingin melanjutkan studi S3 harusnya bisa ya. Pastilah, ya, tinggal keinginannya. Ya, keinginan dan motivasi. Dan motivasi dan usahanya, ya. Dan nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan obrolan santai pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya di channel saya, akan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa tetap
selalu pantau channel saya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Dadah semuanya. Bye.